Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA, selamat datang di petualangan tanpa batas. Selamat pagi guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kelas 8 dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Tentang apa? Materi yang baru akan membahas tentang usaha. Usaha ini sangat berhubungan dengan energi. Oke? Dulu kita sudah pernah belajar tentang energi pada kelas 7. Hari ini Ustadz jelaskan tentang usaha. Usaha adalah suatu tindakan yang dapat menyebabkan perubahan. Bisa menyebabkan perubahan arah, bisa juga menyebabkan perubahan bentuk. Contoh, buku ini awalnya berada di atas meja. Atas usaha yang Ustadz berikan, buku ini kemudian berpindah posisi, berpindah tempat. Maka, apa yang Ustadz lakukan barusan dapat disebut sebagai usaha. Tindakan yang menyebabkan perubahan. Nah, usaha ini juga kemudian dirumuskan dalam suatu rumus fisika. Untuk menghitung usaha, kita dapat menggunakan rumus yaitu W sama dengan F dikali S. Dengan W yaitu usaha, satuannya yaitu Joule, F yaitu gaya, satuannya tentu adalah Newton. Dan S adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Ustadz ulangi sekali lagi. Rumus untuk usaha adalah W sama dengan F dikali S. Dengan W yaitu usaha, satuannya yaitu Joule. F adalah gaya, atau gaya yang dibutuhkan, satuannya adalah Newton, dan S adalah jarak, satuannya yaitu meter. Nah, agar kamu lebih memahami tentang rumus ini, Ustadz akan memberikan contoh soal. Perhatikan contoh soal dan juga penyelesaiannya berikut ini. Perhatikan soal berikut ini. Yusuf mendorong sebuah mobil dengan gaya sebesar 150 Newton. Selama mendorong, mobil bergerak sejauh 8 meter. Tentukan nilai usaha yang dihasilkan oleh Yusuf. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Diketahui F sama dengan 150 Newton. Dan S sama dengan 8 meter. Ditanya nilai W atau nilai usaha. Jawab, W sama dengan F dikali S. Sama dengan 150 Newton dikali 8 meter. Sama dengan 1200 Joule. Jadi, usaha yang dibutuhkan oleh Yusuf adalah sebesar 1200 Joule. Bagaimana? Mudah bukan? Oke guys, bagaimana? Kalian sudah memahami tentang rumus yang sudah Ustadz jelaskan barusan? Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang hubungan antara daya, usaha, dan juga waktu. Apa itu daya? Daya adalah usaha yang dilakukan dalam satuan 1 detik atau jumlah energi yang dihasilkan dalam satuan 1 sekon atau 1 detik. Contoh, ketika kita melihat mobil mogok, kemudian kita dorong, kita melakukan suatu usaha. Nah, untuk menghitung daya yang dibutuhkan, kamu dapat menghitung berapa usaha yang dilakukan, dan juga kamu juga bisa menghitung waktu yang diperlukan untuk mendorong mobil tersebut. Oke? Agar kalian lebih mudah memahami, perhatikan rumus dari daya berikut ini. Daya
dirumuskan dengan P sama dengan W per T. Oke? Rumus yang bisa kalian perhatikan, P atau power, satuannya yaitu watt, sama dengan W atau usaha, satuannya yaitu joule, per T, satuannya yaitu sekon. P sama dengan W per T. Oke, dengan P yaitu daya, satuannya yaitu watt, kemudian W yaitu usaha, satuannya yaitu joule, dan T adalah waktu, satuannya yaitu sekon. Untuk lebih memahami tentang rumus ini, Ustadz akan memberikan contoh soal dan juga bagaimana cara menyelesaikannya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah lampu menyala selama 1 menit. Lampu tersebut menghasilkan energi sebesar 300 Joule. Hitunglah nilai daya yang dimiliki oleh lampu tersebut. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Diketahui T sama dengan 1 menit atau sama dengan 60 sekon. Sedangkan W sama dengan 300 Joule. Maka nilai P adalah, jawab, P sama dengan W per T sama dengan 300 Joule per 60 sekon sama dengan 5 watt. Jadi, daya yang dibutuhkan oleh lampu tersebut adalah sebesar 5 watt. Bagaimana? Cukup mudah, bukan? Oke guys, bagaimana? Apakah kalian merasa kesulitan untuk mengaplikasikan kedua rumus tadi? Mulai dari W sama dengan F dikali S, kemudian rumus yang kedua yaitu P sama dengan W per T. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tentu tidak ya, karena rumus tadi cukup sederhana. Tetapi, jika kalian mendapatkan kesulitan atau mungkin kalian merasa ada yang membingungkan, kalian bisa menanyakan kepada Ustadz Afif melalui apa? Melalui Google Classroom. So, stay tuned on your Google Classroom. Oke? Untuk tugas dari materi ini, sudah Ustadz masukkan di Google Classroom. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas IPA hari ini. Kelas IPA, petualangan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.